Kita bisa ngobrol sekarang nggak? Sorry Kyo, next time. That must be so hurtful. Tolong Ipar ngisi hari ini. Cila, aman. Sekarang terserah Akila. Terserah kamu lakuin apa yang kamu mau. Halo guys, kita bahas lanjutan alurnya. Jadi rupanya Zara yang lebih dulu mengakhiri perdebatan di depan rumah malam itu. Pada akhirnya Zara memilih pasrah dan menyerahkan semuanya pada Akila aja. Mau gimana deh keputusan Akila nantinya. Seakan ya Zara merasa udah nggak punya tenaga lagi untuk terus menyadarkan sosok yang sudah menolak disebut sahabatnya tersebut. Hanya aja Zara menyempatkan untuk mengingatkan Akila bahwa ini bukan lagi tentang orang-orang yang pernah hadir dan pergi dalam hidup Akila. Masalahnya justru ada dalam diri Akila sendiri, pada cara pandang Akila terhadap semua hal yang sudah terjadi, dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh Akila. Di momen ini sih Akila hanya terdiam sambil terus menangis. Entah ya apakah Akila sadar ada benernya ucapan Zara itu, atau memang Akila hanya kehabisan kata-kata untuk membalasnya. Sedangkan Zara sendiri nggak ingin melanjutkan perdebatan tersebut. Zara nggak sanggup guys mendengar bantahan lain yang mungkin akan lebih menyakitkan. Zara sih langsung memilih masuk ke dalam rumahnya. Dadanya seakan terasa sesak lah sejak tadi. Padahal sebelumnya Zara masih sangat bahagia cerita ke mama dia setelah menghabiskan waktu tadi siang dengan Papa Danuel. Sayangnya kebahagiaan itu harus lenyap karena rasa sedih melihat sahabat terdekatnya terpuruk di satu momen dan malah menyesali momen yang lainnya. Begitu masuk ke dalam rumah, Zara sempat dibuat kaget lah mendapati Mohan sudah berdiri di balik pintu. Wajah Mohan tenang, siap memberikan pelukan dan penghiburan pada kakak sepupunya. Meskipun banyak ucapan Akila tadi yang terdengar cukup menyakitkan tentang kebersamaan dengan Mohan dulu, namun seenggaknya Zara sudah mewakili semuanya di malam itu. Bahkan tanpa sadar Zara bukan hanya membela Mohan, tapi juga seakan sudah menasihatin Mohan agar nggak perlu merasa kecewa, apalagi sakit hati ataupun marah untuk semua kalimat dari Akila tadi. Pastinya sih Mohan juga paham guys bahwa masa lalunya bersama Akila memang pernah terjadi, sebuah kenyataan yang nggak bisa diubah, dan jika terus disesali nggak akan membawa apa-apa lah selain luka bagi pasangan masing-masing, terutama Raisa, sosok yang hatinya sekarang ini jauh lebih Mohan pikirin dan peduliin. Rupanya ya sedari tadi mama dia nggak mendengarkan keributan depan rumah mereka, atau mungkin sebenarnya si mama hanya mau mendengar cerita langsung dari Zara tentang apa yang terjadi. Ya selanjutnya barulah tugas dia sebagai ibu mencoba menghibur putrinya. Menurut dia yang dibutuhkan Akila saat ini adalah ruang untuk berpikir dan menenangkan diri. Sedangkan untuk Zara harus lebih fokus pada hidup sendiri, apalagi ujian sebentar lagi. Bersamaan pintu rumah kembali diketuk seseorang. Kali ini Harry yang datang. Tujuannya sederhana, mencari informasi tentang kemunculan Danuel Alferic di sekolah tadi siang, sekaligus pengen tahu perkembangan situasi di rumah Alferic. Nah dari sini Mohan baru kepikiran guys hal yang sama, dan jadi ikut penasaran kenapa Om Danuel nggak perlu lagi sembunyi. Sebuah harapan pun muncul di benak Mohan. Masalahnya kan Zara merasa belum saatnya untuk memberitahukan semua kebenaran pada Mohan, maka Zara terpaksa berakting seolah karena terlalu happy jadi nggak kepikiran untuk nanya hal lainnya apapun pada Papa Danuel. Sebenarnya guys Harry menyadari ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Zara, namun Harry nggak berniat memaksa. Lagi pula meskipun kemunculan Danuel memang mengejutkan, tapi bukan juga hal yang berpengaruh besar, karena tiap kali Harry datang menemui Dominic langsung menuju ruang sistem. Jadi yang terpenting cukup ada Akila yang nantinya akan memblokir sistem serangan Harry pada sistemnya Oleh. Kemudian pembahasan malah beralih ke perdebatan antara Zara dan Akila tadi. Rupanya ya Harry merasa perlu mewakili minta maaf atas semua ucapan Akila tentang Mohan, sebuah topik yang justru buat Mohan dan Zara merasa bingung dengan sikap tenangnya Harry. Padahal semua ucapan Akila tadi berkaitan tentang kegamonannya di hubungan dengan Fatah. Namun itu bukan urusan yang sangat perlu difikirkan oleh Mohan dan Zara kan. Keesokan paginya sudah memasukin hari Jumat, merupakan hari terakhir sekolah sebelum masa ujian dimulai. Namun Akila harus siap nih untuk nanti menghadapi rasa malu yang berbeda. Setelah semalam ternyata Harry mendengar semua perdebatannya dengan Zara. Pagi itu Akila harus mengenakan seragam putih abu-abu tanpa persiapan membawa baju batik segala. Lucunya tuh guys, nggak ada seorang pun dari keluarga Akila yang benar-benar mikirin soal pakaian atau kebutuhan hari-harinya. Tante Rita yang biasanya paling perhatian hanya terpikir minta izin pada Michael dan Mayang untuk nanti menjenguk Akila. Entahlah apakah semua terlalu mengandalkan Harry, atau memang Harry sudah diam-diam memberikan jaminan bahwa akan menjaga Akila. Yang jelas ya di pagi itu Harry kembali datang ke rumah Hana membawakan bungkusan berisi baju batik buat Akila. Nggak ada yang tahu apakah itu pakaian lama milik Akila ataukah pakaian baru yang sengaja dibeli Harry. Namun sekali lagi Harry selalu hadir tepat saat dibutuhkan. Di momen ini Hana yang baper banget melihat perhatian yang diberikan Harry ke Akila, apalagi ketika Harry mengucapkan kalimat tentang cinta dan seakan takut banget kehilangan Akila.
Wajar kan kalau Hana menganggap itu romantis, padahal sebenarnya kalimat I love you itu adalah sindiran halus terhadap perasaan yang terlambat diungkapkan Fatah ke Akila. Akila, jangan pergi karena aku gak mau kehilangan kamu. Mungkin ya nada bicara Harry terdengar seperti candaan atau sengaja sarkasme, namun maknanya guys justru keluar dari hati Harry yang paling dalam. Karena di balik senyum tengilnya ada kesedihan dan ada cinta yang masih bertahan. Bahkan sikap Harry yang sangat sabar justru sedang membuktikan sesuatu. Gimana pun ya, Harry memahami sebagian besar tindakan Akila karena kondisi emosional yang belum stabil. Maka Harry tetap memegang janji lama mereka. Jika suatu hari hati Akila berubah arah, Harry akan tetap ada di sana, perlahan membimbingnya pulang ke tempat yang dulu pernah Akila sebut sebagai rumah, yaitu di samping Harry. Meskipun begitu, untuk saat ini Harry tetap membiarkan Akila menentukan jalannya sendiri. Hanya aja Harry nggak ingin Akila benar-benar tersesat. Setelah menyerahkan bungkusan itu, Harry pun langsung pergi tanpa menawarkan tumpangan ataupun basa-basi. Mungkin ya karena nggak ingin mendengar penolakan lagi. Hanya pesan pentingnya Akila harus siap nih nanti sore atau malam karena misi penyelamatan Ole akan segera dimulai. Maka Akila pun jalan kaki bareng dengan Hana. Di sepanjang perjalanan Akila menceritakanlah semua kejadian semalam, termasuk fakta bahwa Harry udah mendengar seluruh perdebatannya dengan Zara. Nah, pendapat Hana di sini mewakili kita banget, guys. Menurut Hana, nggak semua orang bisa setegar Harry. Kebanyakan ya orang mungkin udah memilih memutuskan hubungan yang cuma buat sakit hati. Tapi Harry justru tetap bertahan dan tetap kasih perhatian lebih dari orang lain, bahkan dari keluarga Akila sendiri. Sementara itu, berhubung Raisa sedang demam meriang, mungkin kecapean belajar ya, dan memilih istirahat aja di rumah, maka Mohan berangkat bareng dengan Zara ke sekolah. Dalam perjalanan, Mohan sengaja nih mencari tahu pemikiran Zara soal beasiswa. Dan hasilnya Mohan merasa lega karena Zara bukan seperti Vio terlalu obsesi harus jadi yang terbaik. Namun Mohan sengaja guys nggak langsung mengungkapkan alasan di balik pembahasan ini. Yang jelas ya, diam-diam Mohan dan Fatah sedang merencanakan sesuatu. Gak lama kemudian di sekolah jam pelajaran segera dimulai dengan Fatah dan Mohan yang diam-diam saling kirim pesan chat membahas tentang Zara. Inti topiknya masih berkaitan dengan persaingan beasiswa antara Vio dan Vicky. Namun anehnya kali ini justru Mohan dan Fatah yang ikut aktif mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan dari guru. Agak bingung juga ya, apakah mungkin ini adalah solusi yang mereka pikirkan, membuat seluruh kelas bersaing secara sehat tanpa perlu saling menyindir atau menjatuhkan. Di saat itu sih Vio memang masih terlihat kesel, tapi seenggaknya kali ini Vio nggak memiliki sasaran untuk melampiaskan emosinya. Sementara itu di kelas IPS, suasana bahkan terasa seperti keajaiban guys. Berkat hasil didikan Mohan, hampir semua siswa khususnya Slay Queen, Chaos, dan Gaspol berlomba-lomba mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nggak berasa jam sekolah di hari itu pun berakhir. Berhubung ya Senin nanti sudah memasuki masa ujian, seluruh siswa pun dikumpulkan di aula untuk mendengarkan pesan dan motivasi dari Pak Hari selaku wakil kepala sekolah. Satu persatu nasihat disampaikannya tentang perjuangan, belajar, tekad, semangat, persahabatan, kenangan, dan juga masa depan. Perlahan suasana berubah haru. Banyak siswa yang mulai nangis karena sadar bahwa mereka sedang menjalani hari-hari terakhir bersama. Masa sekolah yang penuh tawa, konflik, persahabatan, dan cerita lainnya yang tak terlupakan itu sebentar lagi akan segera berakhir. Setelah acara selesai, para siswa pun pulang dengan rencana masing-masing untuk menghabiskan 2 hari libur sambil mempersiapkan ujian kelulusan. Mungkin seharusnya Akila juga memikirkan hal yang sama. Namun bagi Akila guys, lagi-lagi hanya itu masih ada satu yang terasa jauh lebih penting daripada ujian ataupun hal lain di dunia saat ini, Fatah. Akila masih terlalu penasaran dengan isi kepala Fatah tentang perasaan mereka yang belum benar-benar selesai. Sayangnya Akila cuma ribet sendirian karena jika melihat dari sisi Fatah, satu-satunya urusan yang saat ini masih menghubungkan mereka hanyalah misi penyelamatan Ole. Selebihnya, mungkin semua jawaban itu baru akan datang setelah ujian kelulusan berakhir. Kita bisa ngobrol sekarang nggak? Sorry Kyo, next time. That must be so hurtful.